أستغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته آل بيته وجميع عباد الله الصالحين، خصوصا لروحي سيدنا الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي والشيخ الإمام محمد بن عمر الجاوي البتني وجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومنا فائدهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب الثامن في فضيلة الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن للصلاة 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. Kemudian pada minggu lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang anjuran dan fadilat memakai siwak. Kemudian di bab yang ke-8 tentang masalah adzan, Nabi kita bersabda, kata beliau, man adzana lis-shalah, siapa yang mengumandangkan adzan untuk salat 7 tahun lamanya, muhtasiban, ikhlas, tidak mengharap apa-apa, bukan karena upah, bukan karena yang lainnya, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah, kata Nabi, mencatat namanya sudah terbebas dari api neraka. Man lawas sananya 7 tahun. 7 tahun. Kita sehari semalam gin mundur gitu. 7 tahun tukang adzan. Tapi di beberapa tempat Masya Allah banyak yang mengabdikan dirinya untuk itu. Dulu kita di Mangkih itu ada, mulai saya masuk sampai saya keluar dapat ganti orangnya. Siapa tuh? Halus suaranya, barnya halus suaranya, suaranya melengking. Karena pernah tergantikan situ adzan di situ, sesorangan sini aja. Pernah adzan Jumat yang gantikan cuma Guru Udin aja waktu zaman sekolah. Guru Udin baru bisa Guru Udin disayangi abah pengasuh. Siapa sih keren sih? Tukang adzan lumangi sama orang itu. Ya dia aja lah. Nah, itu 7 tahun. Ada lagi riwayat yang lain, siapa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah. Ini pulang, kata Nabi, yang mengadzankan 12 tahun, tadi 7 tahun, ini 12 tahun pulang. Nah itu, maka kata Nabi, wajib baginya surga. Masya Allah. Apa repot terusannya. Cukup makan minum aja kita nih, si tujuannya ianya kan makan hidup kita nih. Di sini tukang adzan, jadi 12 tahun mengabdikan diri. Nabi mengatakan pasti surga sudah balasannya. Adzan ini mental dibujur-bujur diuji. Nah, itu apalagi subuh. Lagi subuh. Adzan sekali masih mending dapat di 2, 3 sampai seminggu enggak ada yang datang, itu drop mental itu. Orang-orangnya aja lagi yang tahan. Masya Allah, makanya sampai balasannya surga. Segitu besarnya. Maka bila para adzan masing-masingnya kebuju-buju takut adzan, padahal adzan itu kan besar pahalanya. Kenapa ada 2 riwayat, satu 7 tahun, satu 12 tahun? Di sini kata Imam Nawawi, hikmahnya anna aktsara ma ya'murul insan min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ah wa ishrun. Karena paling
panjang umur umat Nabi kebanyakannya. Paling panjang umur umat Nabi kebanyakannya, paling panjang, bukan kebiasaannya. Paling panjang itu umurnya 120 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Cuman rata-rata kalau memang panjang umur segitu sudah ibarat hidup juga tinggal mata aja lagi yang bergerak, awak badannya habis sudah. Itu. Tapi banyak orang panjang umur sehat afiat banyak itu diberikan Allah kelebihan. Nah itu kebiasaan umat Nabi. Ini hebatnya ulama kita tuh meneliti sampai ke situnya yo. Itu kebiasaan panjang umurnya umat Nabi itu 120. Nah, terus wal isnata asyar hadhihi usyru hadal umur. Nah 12 tahun itu 1/10 dari 120. Ya. 1/10 dari wa min sunnatillah, sudah menjadi sunnatullah annal usyra yaqumu maqamal kull. Karena kata ulama sudah menjadi rahasia umum 1/10 itu menempati keseluruhan. Karena Al-Quran yang bicara man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Muhammad jadi sudah menjadi rahasia umum 10% itu menempati keseluruhan. 1/10 kan? 1/10 itu ya 10% teman. Ya kan? Nah, ya. Jadi kalau adzan 7 tahun itu menempati 70 tahun. Kalau adzan 12 tahun menempati 120 tahun. Karena kali 10 kalau kali 10. Makanya seolah-olah kalau orang adzan di umur, kenapa 70 tahun itu 70 tahun itu kebiasaan umur kita. Kalau 120 kebiasaan panjangnya. Paham maksudnya ya? Gitu dah. Jadi yang adzan 7 tahun surga, yang adzan 12 tahun maginnya wajib surga bilang Nabi. Bagus adzan nih, pastinya sembahyang pertama ulang, tidak mungkin bisa jam ulang kan. Allahu Akbar la ilaha illallah ulang mungkin, pasti umpatnya sholat berjamaah. Nah, itu kalau yang sholat berjamaah kalau sholat berjamaah belum tentu tukang adzan. Kalau tukang adzan pasti berjamaah sembahyangnya. Nah itu hebatnya tukang adzan pulang. Jadi alarm nih tadi. Jadi alarm dulu lah. Nya digaji tukang adzan. Aku adzan aja bunyinya. Habis adzan mulai kayak dah. Orang nyuruh sembahyang dengan sembahyangnya. Dzikril khas wa iradatul am, maksudnya gitu tuh. Yang disebut satu memang, cuma kok maksudnya keseluruhnya. Allahu Akbar. Mun lain etam keturunan etam barang yang bisa tukang adzan sampai 7 tahun. Pokoknya kita ini positif dah bisa pokoknya dah. Kita nih positif dah bisa. Wallahu alam ya. Saya kemarin nonton di berita, ada orang matanya buta, jarak rumahnya tuh hampir 1 kilo. Dapat menuju rumah 5 waktu dari rumahnya ke musolanya itu. Jadi mikrofon tuh di higanya ada keteannya sudah, jadi ketek ini langsung nyala itu. Hafal aja yang sudah di mata, sudah puluhan tahun. Masya Allah. Jadi itu hikmahnya matanya tidak melihat itu tadi. Lalu inya memposisikan diri, aku adzan barang, ini hidup juga. Yang lain hidup, ini hidup juga, sama-sama hidup. Cuman ada kelebihan. Kelebihan tukang adzan. Nah, kurangnya memang kurangnya di buta, tapi tujuan Allah buta tuh supaya inya cepat masuk surga tadi itu. Ternyata di situ, Masya Allah. Kita yang sehat nih disuruh adzan mungkin sakit. Disuruh sakit apalagi anu bunyi banjar juga idabul. Berkehendak sendiri tuh jauh. Aduh, hai. Jangan tukang adzan mendatangi adzan aja malas katanya. Masya Allah. Jadi memang sudah orang-orang pilihan yang mau adzan terus-terusan itu. Lanjut ya.
kama qala ba'dul muhadditsin. Kemudian hadis ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang adzan 5 waktu. 5 waktu itu bisa siang malam, bisa siang aja. Maksudnya kan hari ini zuhur, besok asar, besok maghrib, cuman berselisih harinya. Nah, terserah, yang penting 5 waktu komplit adzan. Nah, itu tidak mengharap apa-apa kecuali memang membenarkan iman dan beriman bahwa adzan itu syariat Islam. Ihtisab, ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddam. Saat itu juga dosanya langsung habis, diampuni oleh Allah. Dosa halus saja maksudnya ya. Menghutang belum bayar tetap wajib bayar masih hutang itu. Aku adzan aja biar hutang lunas tak bisa. Bayar hutang dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr." Ada 3 kelompok yang terbebas, dipelihara Allah, terbebas dari azab kubur. 3 kelompok ini, pertama asyahid, orang yang dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Syahid. Tentu di sini kata ulama syahid akhiratnya, syahid dunia ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Nah, di sini yang dimaksud syahid akhirat. Orang meninggal syahid akhirat dianggap bebas adab kubur. Nah, itu keuntungan syahid akhirat. Apa di sini macam-macam ya. Kita baca sedikit. Dianggap syahid akhirat seperti dibunuh secara zalim. Ini pejabat bagus gitu, korupsi. Baru divonis hukuman mati. Padahalnya bujur-bujur ini bagus jadi pejabat, cuman difitnah. Itu kan dibunuh secara zalim kan? Nah, itu. Walau bihasabillah ya, sekalipun tetap antara benar tidaknya itu tetap ada hitung-hitungan masih juga. Nah, itu matinya dianggap mati syahid. Mati syahid. Apalagi kaman ustuhik al-qatlu bi qat'ir ra'si fa qutila bit tawassut. Ada orang diponis umpamanya kalau di Indonesia jadi pengedar narkoba sekian kilo, maka kalau ketangkap kan hukum mati itu umpama ya. Nah, harusnya sidang dia dibunuh dengan dipenggal leher. Nah, ternyata di lapangan dia ditembak. Nah, itu pun matinya juga mati syahid. Nah, itu tadi. Itu juga dianggap mati syahid. Kenapa? Menyalahi kesepakatan. 2. Ada lagi orang mati syahid mata waman mata bi gharaqin, mati tercabur. Nah, musim hujannya hati-hati. Hilang kawan munjun kali jadah. Ada lagi kabarnya dah. Mati tenggelam. Wa in asa, masya Allah. Jadi tapi jangan diambil ujungnya nih. Asa itu maksiat kan sih beliau. Habib aja yang paham ya. Orang mati tenggelam, saya terjemahkannya gitu aja mati tenggelam. Apapun alasannya. Itu. Asal jangan menyelam seorang aja, Pak, enggak ikat betis kan batu baru cebur. Itu lain lagi, tenggelam juga cuma bunuh diri kan. Nah, itu. Mati lemas namanya orang kutai ya, mati lemas. Nah, itu. Ada lagi bi khilafi man ghuriqa bi sayri safinatin fi waqti hayjanir rih. Nah, ini tahu aja musim barat, musim selatan di laut tuh nah. Kalau berangkat pasti tenggelam kapal. Ini masih tulak mancing, masih berangkat ke laut ke Pulau Miang. Nah, ternyata di perjalanan selatan datang. Dia tahu musim gelombang. Itu matinya lain mati syahid. Nah, itu mati sakit itu. Tidak ada nilai apa-apa. Kenapa? Ini tahu sudah. Karena ini musim gelombang. Kenapa? Memaksakan diri. Itu tadi ya. Kalau teduh aja harinya, tiba-tiba datang badai, itu lain kisah. Mati syahid. Waman mata bihadamin, gempa, runtuh, habis rumah hancur, masuk orangnya di kekeluargaan, syahid. Harik, kebakaran, nggak bisa keluar orangnya, mati syahid. Waman mata ghariban, mati apa gharib pengembaraan. Wa in asabi gharibatih ka'abiqin, mati musafir.
orang musafir meninggal dunia di perjalanan. Musafirnya yang halal lah, jangan musafir haram. Musafir haram tuh niat merampok umpamanya nun ke daerah Sangkulirang umpamanya kan, pas di jalan mati, itu matinya lain mati syahid. Apa musafirnya musafir halal, mau silaturahmi dengan calon mintuha umpamanya kan, calon mintuhannya aja, anaknya jangan, calonnya aja, mintuhannya. Nah itu kau aja umroh haji ya ke Palu kau aja sama aja. Ada lagi waman mata fi talabil ilmi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang di sini. Kita bisa masuk di nomor yang ini. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Jangan dikira yang di pesantren aja, kita pun bisa. Pian nih termasuk talabah, termasuk menuntut ilmu. Andai kata, tapi jangan pang dulu malam nih ada yang meninggal dunia sini atau betul-betul syahid itu. Masya Allah, itu patut kita beriri gitu nah. Atau lagi di jalan belum sampai, jadi berangkatnya pian di sini sudah dianggap jihad fisabilillah. Ini hubungan ahlul jihad ini. Nah, itu hubungan yang jihad semua. Ini pimpinan jihadnya di sini orangnya paling besar kan, harus dibuka ini nih. Nah, jadi orang menuntut ilmu, masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah, majelisnya istiqomah juga, orangnya istiqomah juga. Majelisnya istiqomah, orangnya di habis yang ucai, siapa datang? Nah, itu. Atau sebaliknya, itu orangnya rajin, majelisnya pulang tidak ada. Jadi mudah-mudahan semuanya istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Donaturnya mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Yang membantu majelis semuanya mudah-mudahan kuat. Kenapa? Ini membantu orang jihad namanya. Sekalipun yang menuntut ilmu tadi tidak bisa datang, demam, nonton streaming di Facebook, ditilam, meninggal ditilam, walau ala firasyih. Wah ini sampai mati orangnya, itu mati syahid itu orangnya. Padahal ditilam aja orangnya, juga sekumpul, tidak bawa senapang, tidak bawa senjata, ditilam mati syahid. Nah, itu ditilam mati syahid. Dah ya, menuntut ilmu. Waman mata mabtunan, orang mati sakit perut, sakit perut. Ginjal lain sini, sakit perut aja, sakit perut. Maka sehat, tiba-tiba sakit perut, nah itu ingat, jangan tapi layau pikiran. Banyak orang yang sebelum meninggal tuh sakit perut aja gejalanya ya, padahal bagus aja fisiknya, kesehatannya normal, sakit perut, bisa selajur sakit perut itu. Nah matinya itu mati syahid itu, mati syahid. Waman mata bitta'un, kena wabah, kemarin musim corona rame ya, wabah. Walau fi ghairi zamani. Nah, sekarang ada orang mati kena corona, tetap dianggap syahid. Karena itu wabah walaupun sudah tidak ada musimnya lagi. Au bi ghairi fi zamani au ba'dah. Haitsu kana sabira muhtar. Wa man mata isqan bi syartil kaffi 'anil maharim hatta 'anil nadri bi haitsu law ikhtala bi mahbubih lam yatajawaziz syar'u wa bi syurutil kitman hatta 'an mashkuki. Ada orang mati kerindangan dia, nah, mati dalam keadaan syauq dan rindu, rindu. Cuman syaratnya di sini jangan jangan diungkapkan cintanya. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan aja, mau berucap supan. Sakit saya menggambarkan ini mati kerindangan ini belum ada panggil saya udah kita nih ya. Karena bebas udah kita ini lambat mati kerindangan tuh, mati dalam mati sebab terindu, kelewatan rindu. Rindu kepada orang bukan kepada rindu kepada ini sesama kita itu. Sesama lawan jenis bisa. Cuman syaratnya lam yatajawaz syar'u, jangan sampai pernah bertemuan bersalaman, apalagi lebih daripada bersalaman tuh itu menyerindu, tidak dianggap mati syahid itu. Ini bujur-bujur pernah melihat sekali, oh manisnya amulang, demam kerindangan, demam kerinduan, meriang, merindukan kasih sayang.
sampai mati. Nah syahid itu nah contohnya gitu saja sudah. Guru saya lah gitu lah kira-kira lah. Mati kerindangan. Masya Allah, Masya Allah. Itu dengan lawan jenis nih kayak. Dengan lawan jenis. Kayak apa dengan wali Allah rindunya. Kayak apa dengan rajanya wali. Raja wali, rajanya wali, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kerindangan dengan bukan nabi aja mati syahid matinya, apalagi mati dalam keadaan mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Lebih daripada syahid lagi sudah dianggap ini. Nah, itu. Kan Nabi Muhammad ini patut dicintai, patut dikangeni dan wajib dikangeni. Jangan sampai kita kangen selain daripada Nabi Muhammad. Itu kangen lepas daripada itu rusak, salah dah kangennya. Cintanya pun ini kepikiran kita nih. Kalau banyak yang lain tuh berarti salah pikiran kita itu. Jadi pikiran yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling mahal yang memikirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ya. Habis lagi ada lagi orang mati syahid wakal mar'atil lati matat talqan. Sakit melahirkan. Nah, banyak orang melahirkan meninggal, kalau meninggal melahirkan, nah itu matinya mati syahid. Di sini kalimahnya orang mati meninggal melahirkan itu walau min zina, sekalipun hamilnya gara-gara hubungan gelap. Hubungan gelap tahu kan? Main ini bakadap sana. Itu. Hamil je, hamil pas melahirkan meninggal syahid. Syahid itu tadi, syahidnya dianggap syahid. Apalagi dengan laki seorang dapatnya sah syahidnya itu. Idza lam tatasabbab bi isqatil walad. Tapi syaratnya jangan inya berniat menggugurkan si janin tadi itu. Punya berniat menggugurkan, pas gugur inya mati juga itu lain. Nah, mati syahid itu. Kadza man mata fujatan au fi daril harbi, atau orang mati mendadak atau di rumah peperangan waktu perang maksudnya. Qala Ibnu Rifah wa man syahada annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, kata ulama mereka inilah yang dianggap orang-orang mati syahid yang tadi diantaranya kita sebutkan itu dikubur hidup. Dikubur hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah Ta'ala langsung yang memberi makan, memberikan makan kepada mereka yang ada di dalam kubur. Orang mati syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka dikasih makan oleh Allah. Itu hebatnya orang mati syahid. Bebas azab kubur dan hidup di dalam kubur. Cuman tidak kelihatan beda alam. Orang mati syahid, mati menuntut ilmu tadi lah, mati mengajar sama aja itu. Mati tenggelam. Itu Masya Allah. Itu orang mati syahid nih. Hidup. Kira-kira derajat mati syahid ini sudah habis tinggi derajat lah yuk. Sudah tinggi belum, masih ada puncak, masih banyak lagi derajat di atasnya. Derajatnya para anbiya, derajatnya para rasul, derajatnya nabi dan rasul, derajatnya ulul azmi, derajatnya pimpinan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad ini pimpinan makom tertinggi. Sementara yang bawah aja hidup di kubur, yang bawahan aja hidup di kubur. Orang-orang mati syahid itu derajatnya masih di bawah Nabi kalau hidup di kubur. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, jadi pian kalau umroh, kalau haji, ziarah, adab bujur-bujur dirasakan Nabi itu bujur-bujur ada di hadapan. Namun lawas umroh baru tidak belajar adab dengan Nabi. Ia di Madinah itu baju hem, kopiah lepas, berjalan berokok. Ini orang-orang lupa bahwa Nabi itu ada di situ, lupa itu orang. Nah, itu kalau Imam Malik di Madinah itu beludah aja dibuat dalam kantongan. Tidak mau ludah nih gugur di tanah Madinah, bukan di Masjid Nabawi, di tanah Madinah tidak mau menggugurkan air ludah beliau. Kenapa? Ini air ludah kotor.
Kalau menyentuh tanah yang ada Nabi di situ, beliau merasa hina di hadapan itu. Lalu ludah ditahan. Bekameh, kencing. Banyak banjir lalu telarut ku banjir bahasa gue. Kencing berak tidak mau di rumah di kloset Madinah. Keluar dulu cari tanah halal. Baru kencing berak di situ. Subhanallah. Ini orang bujur-bujur paham dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila kelawasan di Madinah itu lamun kurang-kurang bisa haibahnya hilang. Nah, itu. Bagus lawas tuh bagus asal paham. Ini berangkat umroh 2 bulan. Murah guru, iya bagus murah. Cuman bujur-bujur khidmat kita di situ tadi. Orang mati syahid aja hidup. Hidup. Orang hidup tuh tahu, sadar, melihat. Bagaimana dengan kekasih kita Nabi Muhammad, kekasih Allah, Abdulul Makhluqat, Abdulul Syuhada, Abdulul Anbiya, Abdulul Makhluqat, Abdulul Habaib. Paling seabdul ciptaan Allah Nabi Muhammad itu luar biasa. Ini keadaan kita saat ini itu dimonitor langsung oleh Nabi Muhammad. Dilihat langsung. Kira-kira ada ruangan bos di situ steril, no smoking. Bosnya ada di muka. Purun kalau kita merokok di situ ya. Ini bosnya mintai dia di muka. Berarti kalau memang merokok di situ berarti kita kurang ajar di hadapan bos kan? Itu. Ini bukan bos tapi Nabi Muhammad memata-matai kita. Kira-kira pantas enggak kita berbuat maksiat sementara Nabi melihat? Nah, itu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Itu tadi. Uridat alayya a'malukum in wajadtu khairan hamidullah. Amal-amal kalian itu kata Nabi, ibu bapak dihadapkan kepada aku kata Nabi. Aku melihat jelas perbuatan pian itu. Siang malam pagi sore diam dan geraknya itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Ini bukunya nana. Ini loh, ini Rasyid ya Rasulullah seperti ini kelakuannya. Tapi Nabi luar biasa. Kalau Nabi melihat kita semua mudah-mudahan termasuk kelompok itu dalam keadaan baik, lagi dihadirin majelis, lagi baca sholawat, lagi baca maulid, hamidullah, Nabi senang, Nabi bangga, Nabi mengucapkan alhamdulillah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau ku dapati bukan dalam keadaan baik, bukan syarron gitu kalimatnya, tapi bukan dalam keadaan baik, istaghfartu lakum, aku minta ampunkan, aku yang memintakan ampun buat pian itu. Jadi jangan sampai kita ini menyakiti Nabi. Itu banyak kalau bahasa itu tuh, jangan sampai kita memberatkan Nabi Muhammad. Itu tadi itu. Di mana memberatkannya? Istighfarullah betul. Masa repot-repot Nabi. Saking kesayangannya Nabi itu dengan kita tuh, ya Allah ampuni dosa si A, si B, si C itu. Nah, kenapa ini maksiat? Kasihan. Mudah-mudahan di tempat kebaikan Rasul selalu melihat kita ada di situ. Itu tadi. Itu diantara, kita balik lagi, diantara orang-orang yang mati syahid akhirat saja ya. Kama qala al-Hisni wa yusdaqu aidun ala syahid di dunya wal akhirah. Ada dianggap orang yang mati syahid dunia dan akhirat, wa huwa man mata bisababin min asbabi qitalil musyrikin, perang di jalan Allah. Itu kayak saudara kita di Palestina melawan Israel, matinya syahid dunia akhirat, bukan hanya akhirat, syahid dunia akhirat. Ini syahid yang paling tinggi. Li'ila'id dinillah la lirriya wa sum'ah, bukan syahidnya karena ria. Ada orang turun ke medan perang mati syahid supaya disebut syahid. Mati beneran, cuma niatnya supaya tercatat bagian daripada pahlawan. Nah, itu salah niatnya di situ. Bikhilafi syahidid dunya faqat fala yadkhulu fi hadzal hukm wa huwa man mata fi qitalil kuffar mudabbiran ala wajhi ghairu mardiyyin. Ada orang perang melawan orang kafir cuma tujuannya lain. Nah, dia kalau mati syahid dunia saja, tidak syahid akhirat.
Wallahu a'lam. Nah, itu pertama kata Nabi, 3 kelompok yang dibebaskan, yang dipelihara Allah Ta'ala dari adab kubur. Pertama, orang mati syahid. Yang kedua, wal muadzin. Nah, ini babnya di sini. Tukang adzan bebas adab kubur. Wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Ada orang meninggal dunia malam atau siang Jumat. Malam atau siang Jumat. Jadi bersyukurlah. Tapi itu tidak bisa kita kendai. Tidak bisa kita kendai. Sudah pilihan Allah. Meninggal malam Jumat. Syahid. Bukan syahid. Bebas adab kubur. Bebas adab kubur. Ya, alhamdulillah. Kalau adab kubur bebas, di sananya bebas lagi dah. Itu alamat besar namanya. Kok dikubur santai, di akhirat alamat santai. Tidak mungkin kita diponis lagi di situ sudah. Ini kasih sayang Allah, dikasihnya peluang dalam 7 hari itu ada semalam dan siang yang bagus, boy. Itu kalau meninggal di situ, saya punya mama meninggal hari Jumat jam 9. Mama nabinya. Mama tuh kena gula, jadi 2 tahun tuh marit gula sakit aja. Itu kan jadi barangkali kasih sayang Allah, kelawasan kiparat dosa tuh lalu diberikan kelebihan meninggal di hari Jumat itu. Wal muadzin wal mutawaffa yaumal jum'ah, malam Jumat atau siang Jumat. Ini meninggalnya ya, bukan kuburnya. Ini ada orang meninggal hari Rabu, kuburnya hari Jumat, meninggal hari Jumat, ya lain. Keluar ruhnya itu nah. Keluar ruhnya hari apa? Kamis sore jam 6. Nah itu jam 6 lewat 10 menit atau 15 menit itu masuk Jumat dah itu. Masuk Jumat. Itu aja ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah adzan. Ibu-ibu mau adzan boleh apa enggak? Siapa tahu di dalam komplek tuh ibu bikin aja isinya bebe. Nah, itu punya ada babar gitu. Perempuan semua kayak asrama putri itu kan. Nah, kata Imam Syafi'i tidak dianjurkan azan kalau perempuan. Qomat bolehlah qomat gitu. Dan itu pun suara jangan terlalu nyaring. Karena suara perempuan ini mengundang reaksi. Gitu. Coba pian telepon ke Telkomsel pusat ke apa suaranya binian cantik pasti orang ini. Mah ya cantik ya belum tahu lagi suara padahal komputer aja yang ngomong itu kan gitu tuh. Nomor yang Anda tuju belum beruntung umumnya gitu kan. Mak ini suaranya bagus berarti orang yang cantik tuh sudah hayalan macam-macam apalagi tukang adzan bagus. Wah, tapi suara ibu-ibu cantik adzan itu. Takut laki enggak bisa lagi berangkat ke masjid. Mahayal aja ini tadi. Jadi boleh perempuan adzan boleh. Boleh qomat boleh tapi jangan nyaring. Sebatas orang sekitarnya aja adzan. Apalagi bermikrofon itu enggak boleh. Ada saya dengar di daerah Sawitan ya iya rayon berapa rayon 7 ke apa itu. Enggak ada lakiannya, lakiannya habis kerja. Jadi sampai zuhur ibu-ibu yang adzan di mushola. Adzan di musolanya itu. Ya itu aja ya beredaan. Minta maaf mungkin malam Sabtu akan datang kita libur dulu. Saya mau mudik, mau pulang kampung ke Sedulang. Hari Minggu saya pulang kampung. Jadi sampai Jumat Sabtu itu masih di situ.